Puji nama Tuhan, Shalom. Boleh lambaikan tangan saudara, katakan Shalom. Kita percaya Tuhan Yesus baik, amin. Saat ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau menyembah Raja di atas segala Raja, amin. Mari sama-sama kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan punya Bapa yang baik seperti Engkau. Dan kalau pada malam hari ini Tuhan, kami boleh berada di tempat ini. Semuanya karena anugerah-Mu. Semuanya karena kasih-Mu Tuhan. Bila kami yang sakit kami boleh disembuhkan. Kami yang lemah kami dikuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Beracaralah Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Amin. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di
Kami membuka hati kami, sebab Kau ada di sini. Di setiap kami, dengan hati yang terbuka, kami mengangkat tangan bukti kami percaya padamu. Dan Kau siap menjamah setiap kami. Kau siap meluberkan kasih-Mu di tempat ini, memenuhi setiap kami itu dengan Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang mengalir kuat di tempat ini. Kami percaya, jamah kami. Terima kasih. Kau penolongku, Kau penghiburku, Roh yang dijanjikan turun dari surga, terindah dalamku, termanis bagiku. Tiada yang lebih besar dari kuasa-Mu, Tuhan. Kudus, penuhkan hidupku dengan urapan yang baru. Kekuatan-Mu ku perlu, pimpinlah jalanku, Tuhan. Kudus, jawablah sekarang, ubahkan hidupku, Tuhan. Denganmu ku percaya, ku dipulihkan. Mari setiap kita yang percaya saat ini, kita sama-sama katakan, Kau penolong, Kau penolong, Kau penghibur, Roh yang dijanjikan, yang dijanjikan turun dari surga, terindah dalamku, termanis bagiku. Tiada yang lebih
hidupku. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuhkan kekuatan-Mu saat ini. Pimpin setiap jalan kami Tuhan. Lagi saudara katakan Roh Kudus, Roh Kudus. Kira laba shekera labara 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 labara. Jamah kami, denganmu ku percaya, ku dipulihkan. Kami percaya kami pasti dipulihkan karena Roh-Mu kuatkanku, karena Roh-Mu jagaiku. Oh jamah, jamah, jamah setiap kami di tempat ini. Oh Tuhan, oh rapi setiap, berikan kami kekuatan baru. Oh haleluya, sembah, sembah, sembah.
rabo. Kira lawase, lawasyara lawara 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 lawara. Kami rindu Tuhan di tempat ini melihat kuasa-Mu terjadi. Dicurahkan di tempat ini. Jamah kami. Lawasyara lawara. Kira labara base, kira labara 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 labara, kira lata kara da 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 shada da 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 da, kira labara labara shada labara labara, shada labara labara. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu, kami rindu Tuhan. Rasakan hadiratnya, angkat tanganmu saudara, katakan. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Oh Rapi, urapilah kami. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Angkat tanganmu. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Lagi katakan urapilah, urapilah kami. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan.
kami rindu. Oh, rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kemuliaan bagi Tuhan, sorak-sorai yang termegah bagi Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa hadirat-Mu sungguh kuat di tempat ini menjamah setiap kami. Dan kami percaya malam hari ini kami merasakan mujizat itu terjadi di tempat ini. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Sorak-sorai bagi Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Lebih lagi angkat kedua tanganmu saat ini, percaya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Tuhan Yesus yang dipuji, yang ditinggikan, yang dimuliakan di tempat ini. Dan semua keluarga-keluarga yang hadir dalam ibadah ini, semua menantikan kuasa Tuhan, urapan Tuhan terjadi atas keluarga, rumah tangga, setiap pribadi yang hadir malam hari ini. Di dalam hadirat-Mu kami ingin mendengar tuntunan firman dalam nama Yesus. Semua katakan amin, amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Juga ditayang di online, saudara bisa melihat juga untuk khotbah ini melalui YouTube. Dan saya rindukan supaya baik yang ada di gereja maupun yang di mana saudara berada bisa mendapatkan message tentang great parent, orang tua yang hebat. Tema kita pada bulan Maret ini adalah great parent. Jadi sepanjang minggu 4 minggu di bulan Maret ini temanya adalah great parent yang disampaikan dari aspek sisi-sisi yang berbeda. Oke. Nah, menjadi great parent itu bukanlah hal yang mudah. Setelah punya anak, baru tahu menjadi orang tua, mendidik anak itu bukanlah hal mudah. Dulu saya dengan Bu Hana punya kriteria.
Orang tua yang berhasil itu orang tua yang seperti apa sih? Lalu kami mendefinisikan, oh orang tua yang berhasil itu jika punya anak-anak, anak-anaknya takut Tuhan, respect sama Tuhan. Anak-anaknya taat orang tua. Anak-anaknya rukun. Dan puji Tuhan saya dengan Bu Hana memiliki anak-anak yang semacam itu. Anak-anak yang takut Tuhan, taat orang tua, rukun mereka satu sama lain. Tetapi ternyata ini masih dalam tahapan awal. Ada tahapan yang berikutnya. Anak-anak setelah dewasa, orang tua juga menuntun untuk anak-anak memiliki pasangan yang baik. Dan itu tidak mudah. Serius tidak mudah, saudara. Saya dengan Bu Hana juga berdoa untuk anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Dan puji Tuhan, tiga-tiganya dapat pasangan yang baik. Dan menantu-menantu saya satu dengan yang lain itu saling respect dan rukun gitu, bergurau gitu. Tapi itu ternyata masih belum cukup, saudara. Kita berdoa tidak bisa lalu bragging, aku sudah berhasil. Ternyata tidak. Masih ada tahapan lain. Anak-anak keluarganya bahagia. Gimana supaya anak yang pertama, kedua, ketiga keluarganya bahagia, dan itu tetap perlu doa dari orang tua. Dan kalau kita mengandalkan kekuatan diri sendiri sudah tidak mampu, tetapi bersyukurnya kita ini hidup karena anugerah. Kalau keselamatan saja diberikan kepada kita, kalau kerajaan surga saja disediakan bagi kita, masa Tuhan yang memberi anugerah itu tidak bisa memberi anugerah untuk rumah tangga setiap pribadi kita. Yang percaya katakan amin. Perlu anugerah, katakan bersama saya, perlu anugerah. 1, 2, 3. Saya tetap perlu anugerah dan mesti merendah. Bu Hana perlu anugerah dan mesti merendah. Kita semua sebagai orang tua perlu anugerah dan mesti merendah. Kita rindu anak-anak kita, keluarganya bahagia. Dan setelah mereka rumah tangga sendiri, dari jauh kita melihat, kita mendoakan. Setelah itu kita juga melihat cucu-cucu, gimana supaya semua sehat, takut Tuhan, taat orang tuanya, dan rukun, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Tidak mudah ternyata jadi orang tua. Dan kalau ada dari antara saudara yang bisa sampai level ini, ingatlah ada orang tua yang begitu berjuang dengan jerih lelah mendoakanmu, membimbingmu sehingga engkau menjadi seperti sekarang. Tidak bisa tidak kita menghargai, menghormati orang tua kita. Dan di atas itu ada Tuhan yang memberikan anugerahnya. Nah, sebagai orang tua, saudara-saudara, apalagi suami istri sebagai orang tua ini, dulunya dari keluarga yang berbeda. Yang suami keluarganya mendidiknya seperti apa, yang istri keluarganya mendidiknya seperti apa. Lalu mereka menjadi suami istri dengan cara yang berbeda. Bagaimana mendidik anak pun caranya bisa berbeda. Kalau saudara mau jadi dokter, ada sekolahnya. Jadi insinyur, ada sekolahnya. Tapi jadi orang tua, tidak ada sekolahnya. Sebab itu kita
bukan berarti tidak ada sekolah lalu tidak perlu belajar. Justru harus belajar terus dan tidak boleh arogan. Aku sudah sukses. Saya sampaikan dari mimbar ini, baik yang di on-site maupun yang online, terus merendah, percaya anugerah. Belajarnya jadi orang tua itu seumur hidup. Siapa di sini yang sudah jadi orang tua, sudah punya keluarga, angkat tangan tinggi-tinggi. Oke, mayoritas sudah ya yang datang ya. Katakan bersama saya, tetap belajar seumur hidup. 1, 2, 3, tetap belajar seumur hidup. Orang tua, dengarkan ini. Anakmu tidak pernah bisa memilih siapa yang menjadi orang tuanya. Tidak pernah bisa memilih. Lahir dari suami istri, dari orang tua, anak lahir. Dia tidak bisa memilih. Tetapi sekarang pertanyaannya, jika anak diberi pertanyaan, mau tetap punya orang tua sepertimu atau mau ganti saja? Kira-kira jawaban anakmu apa? Saya rindukan jawabannya bukan aku minta ganti orang tua. Kalau sampai itu terjadi, maka berarti gagal menjadi great parent. Ini bukan masalah banyak harta atau tidak banyak harta. Tetapi ini adalah bagaimana relationship kita antara orang tua dengan anak. Dan pada malam hari ini saya mau menyampaikan kepada saudara tentang contoh-contoh peran orang tua di Bible yang memberi pengaruh buruk pada anak. Contoh, Abraham punya Sarah, muncul Hagar. Hagar sakit hati dengan Sarah. Dan Hagar memasukkan kebencian kepada anaknya yang bernama Ismail. Seorang ibu memberi input kebencian pada anak. Kamu ini anak yang tidak dikehendaki. Kamu ini anak yang tidak diharapkan, Ismail. Lalu diberi input kebencian. Dan akhirnya Ismail menjadi anak remaja umur 13 tahun sudah bisa mengolok-olok dengan kebencian anak Sarah yang bernama Ishak. Ketika Sarah melihat ini anak 13 tahun berani ngolok-ngolok anakku. Akhirnya Sarah mengusir Hagar dan anaknya. Kebencian ada di keluarga itu. Anak diberi input kebencian, outputnya kepahitan. Keluarlah kata-kata yang tidak baik. Input, output. Sekarang saudara sebagai orang tua di rumah tanggamu, kau beri input apa kepada anak-anakmu? Kebencian, outputnya kepahitan. Contoh lagi. Ishak dan Ribkah, suami istri, punya 2 anak. Ishak mengasihi anak pertama, Esau. Ribkah mengasihi anak kedua, Yakub. Mereka memiliki anak kesayangan masing-masing. Pilih kasih menimbulkan iri hati. Yakub anak mama,
Esau anak papa, anak mama menipu anak papa dengan menukar hak kesulungan. Dan Ribkah, mama ini sebagai ibu membantu anak kesayangannya merebut berkat anak papa Esau. Sehingga Esau marah kepada Yakub, hendak membunuh Yakub adiknya sendiri. Perhatikan di sini, input iri hati, outputnya kebencian, sakit hati. Betapa sengaja atau enggak sengaja orang tua seringkali memberi input negatif kepada anak-anak. Ketika inputnya positif menghasilkan output yang positif. Tetapi inputnya negatif menghasilkan output negatif. Kita harus memperhatikan apa yang masuk dalam hidup anak, agar yang keluar itu sesuatu yang baik, berguna dan jadi berkat. Katakan amin. Untuk simple dan mudah diingat, saya mau sampaikan pelajaran tentang pensil. Saya mau korelasikan dengan sebagai orang tua. Pensil itu satu, diasah. Baru bisa dipakai, diasah. Seperti pensil itu mesti diasah. Begitu juga orang tua harus mau terus belajar. Diasah, tidak tumpul. Orang tua tumpul itu orang tua bodoh. Memang kalau diasah itu bisa alami pengalaman menyakitkan. Loh kok aku ditegur sih? Loh kok aku diberitahu begini, kok aku disalahkan sih? Saudara, pensil itu kalau enggak diasah, enggak bisa dipakai. Orang tua kalau tumpul, enggak akan berperan. Tetapi dengan adanya diasah, akan terjadi pembentukan karakter sebagai orang tua yang baik dan bertumbuh. Kalau saya kasih mic ini kepada saudara, saudara akan pasti bisa menjawab. Contoh orang tua bodoh itu kayak apa sih? Masing-masing pasti bisa menjawab. Misal saya kasih ke si A. Contoh orang tua bodoh apa? Yang pilih kasih itu orang tua bodoh. Kayak tadi itu, pilih kasih. Apalagi orang tua bodoh. Coba sih saudara merenung sejenak. Ketika mendisiplin anak enggak kompak, itu orang tua bodoh. Jadi ayah mendisiplin anak, ibunya, jangan siksa anakku, jangan siksa anakku. Wah, gede kepalanya saudara-saudaraku. Enggak akan bisa berhasil. Harusnya ketika mendisiplin anak, kompak. Ketika mengasihi anak, kompak. Kalau saya dengan Bu Hana sepakat kasih tinggi, disiplin tinggi. Jadi kalau ketika mendisiplin, ketika mereka masih anak-anak itu, kami kompak gitu. Tapi kalau orang tua bodoh, coba sentuh ya. Anakku coba sentuh ya. Urusan karo aku. Apalagi saudara, contoh orang tua bodoh. Saudara pasti bisa punya list daftar. Saudara yang melihat di YouTube, saudara bisa tulis di komentar supaya bisa dibaca orang lain. Orang tua bodoh itu contoh tindakannya seperti apa. Bukan karena kita mau merendahkan orang tua, bukan. Karena murid di sekolah ada murid pinter, murid bodoh. Dokter, ada dokter pinter, dokter bodoh. Apalagi guru, ada guru pinter, guru bodoh. Setiap aspek ada yang pinter, ada yang bodoh. Begitu juga orang tua. Sebab itu mesti diasah. Katakan bersama saya, diasah. 1, 2, 3. Oke. Setelah diasah, yang kedua, ditulis. Orang tua itu seperti pensil ini meninggalkan jejak. Orang tua juga, didikan orang tua
Itu meninggalkan jejak untuk anak-anaknya. Kebiasaan orang tua akan meninggalkan jejak pada anak-anaknya. Orang tua yang biasa berkomunitas dan arogan, anak-anaknya nggak ada yang rendah hati. Tetapi kalau orang tuanya merendah, itu anak-anaknya tanpa diajari itu loh saudara, bisa mereka turut merendah menjadi anak-anak yang manis-manis. Karena apa? Orang tua menulis, meninggalkan jejak. Saya melihat foto Instagramnya Bu Hana. Iya, kamu masukkan Instagram ya. Kamu kasih anak-anaknya Gary ayam itu ya. Saya lihat di Instagramnya Bu Hana, karena papa mamanya pergi kemana, Gary sama Felis pergi kemana, dijaga sama omanya. Lalu mampir ke pasar burung, dibelikan ayam kurungan kecil, ayam yang baru netes itu yang kecil-kecil, yang sama penjualnya dikasih warna hijau, warna merah muda, warna biru gitu. Lalu saya ngomong sama Bu Hana, aduh Ma, nanti gede itu pasti suka binatang kayak anak-anak kita ini. Karena dulu saya begitu saudara. Mainan yang murah apa sih? Ketika itu kami masih di dalam pergumulan. Jadi memberi mainan anak-anak itu yang murah gitu. Akhirnya beli binatang. Gede-gede mereka sampai sekarang semuanya suka binatang. Karena orang tua meninggalkan jejak seperti menulis gitu. Nah alangkah indahnya kalau jejak yang kau tinggalkan di rumah tangga saudara itu kepada anak-anak itu teladan yang baik, teladan yang manis, teladan yang sedap didengar. Oke. Yang ketiga, pensil. Diasah, ditulis, ada penghapusnya. Dihapus. Setelah menulis, jika salah, pensil itu ada penghapusnya. Orang tua bisa salah? Bisa. Dan orang tua supaya bersedia untuk berubah. Kalau nulisnya salah, berubah. Nulis yang benar demi anaknya. Bukan sudah nulis salah, terus salah. Siapa di sini orang tua yang gak pernah salah? Semua pernah salah. Tapi puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan, kita diampuni, kita bisa kesalahan itu dihapuskan. Dan kemudian ditulis yang benar lagi. Ada kesempatan untuk dihapus, dikoreksi. Di Efesus pasal yang ke-6, itu tertulis tentang children and parents. Coba kita baca ya saudara. Anak-anak dan orang tua. Ayat 1. Anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan karena itulah yang sepatutnya. Tapi mesti orang tua dalam Tuhan. Taatilah orang tuamu dalam Tuhan. Karena itulah yang sepatutnya. 2, hormatilah ayah dan ibumu, itu merupakan perintah pertama disertai janji. Bahwa kamu akan menjadi baik dan berumur panjang di atas bumi. Wah, ini perintah disertai janji itu yang respek kepada orang tua. Nah sekarang orang tua, ayat 4. Para bapak, janganlah kamu membangkitkan amarah anak-anakmu, tetapi peliharalah mereka dalam didikan dan nasihat Tuhan. Saudara, dalam didikan dan nasihat Tuhan. Kalau
didikan kita memberi contoh. Kadang-kadang saudara, tindakan kita itu speak louder daripada ucapan kita. Kadang orang tua mengandalkan ucapannya, ngomong terus. Tapi saya mau beritahu dari mimbar ini, tindakanmu itu berbicara lebih lantang dari nasihatmu. Kau beri teladan dan anak-anak melihatnya. Kalau sempat memberi contoh salah, dihapus. Firman Tuhan tadi berkata, mereka dalam didikan dan nasihat Tuhan. Kalau tidak sesuai, dihapus. Ditulis didikan dan nasihat Tuhan. Itu yang ketiga. Terakhir, pensil memang perlu diasah untuk menulis. Ada penghapusnya. Tetapi dari semua pensil ini, yang paling penting adalah di dalam. Yang di dalam itu, yang hitam di dalam itu loh. Ingatlah yang paling penting dari engkau, dirimu orang tua, adalah bagian dalammu. Sebagai orang tua, supaya paham, bukan jasmani, bukan materi, tapi rohanimu yang utama. Begitu juga kau tularkan kepada anak-anak. Puji Tuhan kita dapatkan kesehatan. Wah, terima kasih Tuhan. Puji Tuhan kita dapatkan berkat materi. Wah, terima kasih Tuhan. Tetapi sebagai orang tua dari mimbar ini saya sampaikan yang penting adalah dalammu, kerohanianmu. Karena ini akan berlalu, ini akan kita tinggalkan. Tetapi rohanimu itu yang utama. Jadi kepada anak-anak juga ditekankan itu. Seperti sekarang orang tua dibawa untuk pengurapan, great parents. Lalu saudara datang, karena saudara tahu, Tuhan, materi penting, kesehatan penting, tapi aku mau kerohanianku Tuhan. Dan saya rindukan, saudara, tadi saya bincang-bincang di lounge. Gimana Rabu ini ya, setelah masa pandemi selesai. Rabu ini jadi jujukan orang Malang. Bukan pada waktu ada CBC di 1 bulan sekali penuh sesak. Nanti Rebu depan pasti penuh sesak itu, luber itu sampai bawah sono sampai atas sana. Tapi tadi kami bincang-bincang di lounge gimana supaya bukan hanya sebulan sekali penuh sesak, tetapi setiap Rabu juga penuh sesak. Tidak ada yang mustahil untuk Tuhan berkarya. Seperti memberkati gereja ini, demikian keluarga-keluarga juga diberkati dalam nama Yesus. Katakan amin. Oke, saudara, orang tua pasti mengejar gimana rumah tangganya bahagia. Semua sehat, semua baik, semua bahagia. Kalau saya ibaratkan kebahagiaan keluarga itu seperti kupu-kupu. Kepingin di rumah tangga itu ada kebahagiaan yang saya ibaratkan seperti kupu-kupu. Tapi sebagai orang tua, saudara mesti harus paham ini. Jika kau mau kejar kupu-kupu, maka kupu-kupu itu akan terbang menjauh. Tapi ketika kau bikin taman yang indah, maka kupu-kupu itu akan datang kepadamu. Dan seandainya toh kupu-kupu itu belum datang, kamu masih punya taman yang indah. Dan biarlah itu adalah keluarga. Ada keindahan pada suami, istri,
anak-anak, orang tua, semua di dalam Kristus. Itu indah di mata Tuhan. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan kita. Kita berdiri bersama-sama saudara, puji Tuhan. Haleluya. Seperti Bapa sayang anaknya, Tuhan Bapa yang baik sayang kepada kita. Dan kita berdoa sebagai orang tua untuk anak-anak kita juga alami kebahagiaan di rumah tangga kita. Kalau ada pertikaian, pasangan-pasangan anak-anak kita, dan sepertinya kita sudah tidak bisa lagi dengan nasihat, tetapi dengan doa masih bisa saudara. Kalau mungkin saudara nemukan ada cucu yang sakit, atau menantu yang sakit, dengan doa masih ada mujizat. Sebab itu orang tua maju ke depan, terima pengurapan, pulang tumpang tangan kepada anak-anakmu. Biarlah mujizat juga terjadi atas mereka. Urapan Tuhan juga dialami oleh anak-anak kita. Katakan amin. Katakan amin. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Dia pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya adalah Bapa, dan kita adalah anak-anaknya. Dia sayang kepada kita, menuntun langkah kita untuk punya hari depan. Rancangan terbaik terjadi bagi kita. Sekarang kita sebagai bapak, sebagai orang tua, hal yang sama kita ingin anak-anak kita yang kita sayangi dituntun langkahnya, punya hari depan, rancangan terbaik terjadi atas anak-anak kami. Tuhan, kami punya keterbatasan, tetapi Engkau tidak terbatas untuk menolong anak-anak kami ya Tuhan. Yang setuju angkat tanganmu tinggi-tinggi saudara. Haleluya. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Yesus, Yesus, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Silakan saudara langkahkan kakimu ke depan. Para orang tua, terimalah pengurapan. Saya dengan Bu Hana akan mendoakan saudara, para orang tua, great parents, menjadi great parents, orang tua yang diberkati, orang tua yang
Hebat orang tua yang berhasil bukan hanya secara engkau mendidik, bukan hanya secara engkau memberikan kecukupan materi, tetapi juga secara rohani. Terimalah pengurapan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mari sembah Dia, katakan haleluya. Semua orang tua menyembah haleluya. Terpuji namamu Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu, dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang sama-sama kita katakan, Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan dari kasih-Mu. Bapa,
Mari kita berdiri bersama-sama saudara. Biarlah Haleluya. Kau menuntun langkahku hari depan, indah Kau beri. Hari depan, hari depan, Indah Kau beri. untuk orang tua katakan hari depan, Indah Kau beri. untuk anak-anakmu katakan hari depan, Indah Kau beri. Rancanganmu yang terbaik bagiku. Mari tepuk tangan yang lebih meriah lagi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kebahagiaan turun dalam rumah tangga kami, rumah tangga anak-anak kami, cucu-cucu. Ada mujizat, ada kebahagiaan, ada damai sejahtera, ada keindahan. Dalam nama Yesus. Mari berdoa bersama saya. Tuhan Yesus, aku percaya firman ini pasti terjadi. Dalam nama Yesus. Menjadi orang tua yang berhasil. Dalam nama Yesus. Ada kebahagiaan atas keluargaku, atas anak-anakku, punya masa depan yang baik. Alami mujizat, alami keajaiban. Anak-anakku punya masa depan, semuanya sukses, semuanya berbahagia di dalam nama Yesus. Dan kami mempermuliakan Tuhan Yesus. Haleluya. Doa ini dijawab, katakan amin. Amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari sama-sama kita berdoa. Mengucap syukur Bapa buat berkat firman-Mu Tuhan pada malam hari ini. Saat ini tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik Tuhan. Kami memberi karena kami mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk memberitakan perbuatan
Angkatlah kedua tangan saudara, sekali lagi berkata-kata dalam bahasa roh. Kau orang yang berhasil, kau orang yang sukses. Kau orang yang berhasil, kau orang yang sukses. Orang tua yang berhasil, orang tua yang sukses. Anak cucumu diberkati, anak cucumu dilindungi, disertai di dalam nama Yesus. Mari akhiri dengan penyembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Yes, 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 yes. Sendiri kami gagal Tuhan, tapi malam hari ini kebenaran firman-Mu sudah memerdekakan kami. Di dalam nama Yesus, keluarga kami berhasil, anak-anak kami berhasil, masa depan kami berhasil, keuangan kami pun berhasil. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, tidak ada yang gagal, tidak ada yang jatuh. Malam hari ini sudah diberkati, sudah terima kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya kami boleh mengangkat kedua tangan kami. Biarlah berkat dari Bapa Yahweh di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus dan kuasa daripada Roh Kudus terus memberkati, membimbing, menyertai serta melindungi saudara mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Percaya engkau berhasil, sama-sama katakan amin.